ini saya akan menjelaskan sejarah penemuan virus. Yang pertama, menurut Adolf Meyer, peneliti Adolf Meyer adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman pada tahun 1883. Meyer menemukan bintik-bintik berwarna kekuningan pada daun tembakau yang kemudian disebut sebagai penyakit mozaik. Bintik-bintik itu bersejenis penyakit yang tertular. Di dalam percobaannya, Meyer mencoba menularkan penyakit tersebut pada tumbuhan yang sehat dengan cara menyemprotkan getah dari tanaman yang sakit. Hasilnya, tanaman tersebut ikut terserang penyakit. Meyer membuat kesimpulan bahwa penyakit mozaik adalah mikroba yang berukuran lebih kecil dibandingkan bakteri. Dan juga Dmitri Ivanovsky menyetujui pendapat Meyer bahwa penyebab penyakit mozaik berukuran lebih kecil dibandingkan bakteri. Dan juga menurut Martinius Leijeri, Martinius adalah seorang ilmuwan Belanda pada tahun 1897 membuat kesimpulan bahwa partikel patogen penyebab penyakit mozaik memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan bakteri, hanya dapat hidup di dalam organisme dan bisa reproduksi. Akan menjelaskan proses reproduksi virus. Yang pertama, daur litik. Ada beberapa urutan daur litik, yaitu yang pertama adsorpsi, yaitu proses virus bakteriofag yang menggunakan serabut ekor untuk menempel pada reseptor spesifik permukaan sel Escherichia coli. 2. Penetrasi atau injeksi adalah proses serabut ekor yang menempel di permukaan sel inang akan berkontraksi dan membuat lubang menggunakan enzim lizozim. 3. Sintesis atau replikasi adalah setelah DNA virus masuk ke dalam sel inang, virus akan mengambil alih komponen metabolisme sel inang, kemudian DNA virus akan mengarah membentuk protein. Yang keempat, peratukan atau assembly, proses bagian-bagian virus yang sudah terbentuk atau berupa 3 zat protein yang berpisah akan tersusun membuat kepala ekor, dan serabut ekor. Tumbuh virus baru secara utuh. Yang kelima, lisis atau relasi. Pada tahap ini, virus akan memproduksi lizozim yang akan merusak sel inang. Karena dinding sel berlubang, maka peristiwa osmosis akan membuat sel inang untuk membesarkan, kemudian pecah, dan mozaik akan mengeluarkan 100 sampai 200 partikel virus dengan hitungan menit setelah injeksi. 2. Daur lisogenik. Daur lisogenik berbeda dengan daur litik. Pada daur lisogenik terjadi penggabungan materi genetik milik virus warna biru dan materi genetik milik bakteri yang berwarna coklat. Ada beberapa urutan tahap daur lisogenik virus. Yang pertama adalah adsorpsi, yang kedua penetrasi, dan yang ketiga adalah penggabungan. Penggabungan adalah proses asam nukleat virus yang sudah masuk ke dalam inang ke tubuh inang bergabung dengan materi genetik inangnya atau menyisip. Yang keempat adalah pembelahan yaitu proses
ketika bakteri membelah, maka spore larvae pun ikut membelah, sehingga proses pembelahan akan menghasilkan bakteri yang mengandung materi genetik virus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi virus. Klasifikasi virus dapat diklasifikasikan dengan ke dalam 3 tingkatan taksonomi, yaitu famili, genus, dan spesies. Tingkat taksonomi famili dan virus memiliki akhiran Viridae, lanjut taksonomi genus memiliki akhiran virus, dan taksonomi spesies umumnya menggunakan istilah bahasa Inggris yang ditambahkan akhiran virus. Selain sistem klasifikasi berdasarkan tingkat taksonominya, virus bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Berikut kriteria tertentu. Yang pertama adalah klasifikasi virus berdasarkan bentuk tubuhnya. Virus memiliki bentuk yang sangat bervariasi. Ada yang berbentuk bulat, contohnya virus yang menyebabkan HIV dan lain sebagainya. Kedua, klasifikasi virus berdasarkan struktur tubuh. Klasifikasi virus berdasarkan struktur tubuhnya dibedakan menjadi 2. Pertama, virus dengan nukleokapsid tanpa terhubung. Menurut Sin, disebut sebagai virus telanjang. Hal ini karena struktur tubuhnya hanya terdiri atas kapsid dan asam nukleat saja, dengan virus pada tembakau atau TNT. Kedua, virus dengan nukleokapsid diselimuti membran. Virus ini disebut juga sebagai virus berselubung. Contohnya ada virus influenza dan virus herpes. Selain terdiri atas asam nukleat dan kapsid, virus dikelompokkan ini juga memiliki selubung atau envelope. 3. Klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleatnya. Adapun berdasarkan jenis asam nukleat yang dimiliki virus dibedakan menjadi virus DNA dengan virus RNA. Virus DNA adalah virus yang asam nukleatnya berupa DNA, baik itu DNA untai tunggal atau ssDNA atau DNA untai ganda atau dsDNA. 2. Virus RNA adalah virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Asam nukleat jenis ini biasanya beruntai tunggal atau ssRNA, namun ada juga RNA yang beruntainya ganda atau dsRNA. 4. Klasifikasi virus berdasarkan jenis inangnya. Berikut adalah klasifikasi berdasarkan inangnya. Yang pertama adalah virus bakteri, yaitu virus yang menyerang bakteri. Contohnya bakteriofag. Kedua, virus hewan. Tentunya virus ini menyerang hewan. Contohnya virus rabies yang menyerang anjing, kucing, dan kera. Dan yang ketiga adalah virus tumbuhan. Tentunya virus ini akan menyerang tumbuhan. Contohnya virus cemro yang menyerang padi. Dan yang keempat adalah virus manusia. Intinya virus ini juga menyerang manusia. Contohnya virus penyebab COVID-19. Hey, hey, hey.